Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian? Sudah siap untuk belajar belum? Alhamdulillah Ibu, baik. Alhamdulillah, baik, Bu. Siap, Toh. Bu. Siap, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Adakah yang mau memimpin doa? Saya Ibu. Silakan Farah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa. Membaca doa mulai. Selesai. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian dulu ya. Siti Farah Waida, Hadir Ibu. Siva Fauzia, Hadir, Ibu. Kaila Nindya, Hadir Ibu. Nabila Kurotaini, Hadir Bu. Febrianti, Hadir Bu. Taufik Azizah. Hadir Bu. Nah, sekarang kita udah bisa mulai belajar ya. Kira-kira apa ada yang tahu materi kita hari ini? Sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada hewan dan manusia, Ibu. Betul. Ada yang tahu nggak kita mau membahas sistem pencernaan pada hewan apa? Sapi Bu. Betul. Sebentar ya Ibu tampilkan PPT-nya terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Baik, yang pertama kita bahas tentang organ pencernaan pada sapi. Ada gigi untuk memotong dan mengunyah makanan, lalu ada lidah untuk merenggut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah ke lambung, dan terakhir ada saliva, cairan atau enzim yang dihasilkan oleh kelenjar khusus dan disalurkan di rongga mulut. Selanjutnya, lambung sapi itu terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Agar bisa lebih mudah dipahami, mari kita simak video ini ya. Kali ini kita akan belajar proses pencernaan sapi atau mamalia. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut dan melewati kerongkongan. Kemudian, makanan masuk ke dalam rumen untuk ditampung sementara. Lalu, makanan masuk ke dalam retikulum untuk dicerna menjadi gumpalan kasar. Kemudian, makanan didorong lagi ke mulut untuk dikunyah kembali hingga halus saat sapi sedang istirahat. Setelah dari mulut, makanan masuk ke dalam omasum untuk dihaluskan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Lalu, makanan masuk ke dalam lambung terakhir, yaitu abomasum. Abomasum merupakan tempat makanan dicerna dibantu oleh enzim dan asam klorida. Setelah dari abomasum, makanan masuk ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Makanan sisa yang tidak dicerna akan keluar melalui anus. Nah, sesudah kita melihat video proses pencernaan yang ada pada sapi, selanjutnya kita akan membahas tentang proses pencernaan yang ada pada manusia. Kira-kira ada yang tahu nggak apa saja bagian-bagian dari tubuh kita yang termasuk ke dalam sistem pencernaan? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus, Bu. Nah, betul sekali. Berikut proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama itu proses memasukkan makanan ke mulut.
Yang kedua ada proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Lalu yang ketiga ada proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat ada proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Lalu yang kelima ada proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Yang keenam, yang terakhir yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Selanjutnya, sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari-sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, mari kita simak video berikut. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Nah, sudah selesai PPT-nya. Bagaimana materi hari ini anak-anak? Apakah dapat dimengerti? Mengerti, Bu. Ngerti, Bu. Baik, Ibu akan mengulas kembali ya untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi ini. Apa saja fungsi dari sistem pencernaan pada tubuh manusia? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Silakan, Siti Farah. Menghancurkan makanan yang masuk ke tubuh, Bu. Betul. Nah, tadi kan ada 2 fungsinya. Satunya lagi fungsinya apa? Ada yang bisa jawab gak? Sipai, Bu. Membuang sisa-sisa Membuang makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh, Bu. Baik, betul sekali. Tunggu lagi. Nah, setelah ini, Ibu akan memberikan LKPD dan lembar evaluasi di WhatsApp Group yang bisa kalian kerjakan di rumah masing-masing untuk melatih pemahaman kalian akan materi hari ini. Lalu, tugas tambahan dari Ibu, kalian membuat poster tentang sistem pencernaan pada manusia, kemudian nanti dikumpulkan melalui WhatsApp Group. Apakah bisa dimengerti, anak-anak?
Mengerti, Bu. Bisa, Ibu. Baik, sekarang Siva tolong pimpin doa ya. Baik, Ibu. Untuk mengakhiri kelas hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Siva. Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Jangan lupa mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat berguna ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Jadi kalian boleh berdiri pamit ya. Baik, Ibu, saya izin live ya, Iya, Ibu. Bu. Izin live.